Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Dikte Ibnu Rus. Seperti biasa, saya akan melanjutkan membacakan nasihat-nasihat yang terangkum di dalam kitab Nashahul Ibad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pada hari kiamat kelak, Allah akan menjadikan 4 orang sebagai alasan atau berhujah untuk menghakimi 4 golongan manusia, yaitu yang pertama, Allah akan berhujah kepada orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Kedua, Allah akan berhujah kepada para hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Ketiga, Allah akan berhujah kepada orang-orang sakit dengan Nabi Ayub. Dan keempat, Allah akan berhujah kepada orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihissalam. Penjelasan. Maksud hadis di atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat akan bertanya kepada orang-orang kaya, "Mengapa kalian meninggalkan ibadah?" Mereka menjawab, "Kami sibuk dengan harta benda yang kami miliki." Allah akan berhujah kepada mereka, "Adakah kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman? Adakah orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman, namun dia tidak meninggalkan ibadah kepadaku?" Perbandingan umat Nabi Muhammad SAW yang hartanya berlimpah namun tidak ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah di sini berhujah, Nabi Sulaiman aja yang memiliki kekuasaan dan harta yang berlimpah masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki harta begitu banyak namun tidak mau sujud? Itulah perbandingannya. Itulah perbandingannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kepada hamba sahaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku?" Mereka menjawab, "Kami sibuk melayani majikan kami." Dan Allah berhujah, "Hambaku Nabi Yusuf adalah seorang budak di bawah penguasaan Raja Mesir dan permaisurinya. Namun dia tetap beribadah kepadaku." Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada orang yang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya kepadanya, "Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku?" Lalu mereka menjawab, "Kami sakit." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berhujah, "Hambaku Nabi Ayub juga pernah sakit sangat parah, namun dia tetap beribadah kepadaku." Dan Allah bertanya kepada kaum fakir, "Mengapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku?" Dan mereka menjawab, "Kami telah disibukkan dengan susahnya kefakiran hidup." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berhujah, "Hambaku Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang paling fakir di dunia ini. Dia tidak memiliki sesuatu apapun di dunia ini, namun dia tetap beribadah kepadaku." Itulah perbandingan hujah daripada seorang fakir dengan Nabi Allah alaihissalam, yakni Isa alaihissalam. Dan kenasihat yang berikutnya. Sa'ad bin Hilal rahimahullah pernah berkata, apabila seorang hamba berbuat dosa, Allah akan tetap memberinya 4 pemberian. 1. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan rezeki. 2. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan kesehatan badan. 3. Allah tidak menampakkan dosanya semasa hidup di dunia. Dan yang keempat, Allah tidak menyegerakan hukumannya di dunia. Sebuah kisah. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah mengatakan, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku." Poin pertama, penerimaan tobatku. Penerimaan tobatku hanya di Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bisa bertobat dimanapun saja. Pasti Allah akan menerimanya. Poin kedua, ketika aku melakukan dosa, seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggalkan pakaian yang kukenakan. Akan tetapi, umat Nabi Muhammad SAW sekalipun bermaksiat dalam keadaan telanjang, Allah SWT tetap memberi mereka pakaian.
Poin ketiga, tatkala aku durhaka, Allah Subhanahu wa taala memisahkan aku dengan istriku. Akan tetapi jika umat Nabi Muhammad SAW durhaka, dia tidak dipisahkan mereka dengan istri mereka. Dan poin keempat, sesungguhnya aku telah durhaka sewaktu berada dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku darinya. Sementara itu, umat Nabi Muhammad SAW durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di luar surga, tetapi justru dia memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbandingan antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu agungnya dan begitu bersyukurnya dan begitu beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila kita berbuat dosa, Allah menangguhkan dosa-dosa kita. Tidak seperti Nabi Adam alaihissalam, langsung dibayar kontan. Itu saja yang bisa saya bacakan dan saya jelaskan di dalam kitab ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya bacakan lagi dengan nasihat-nasihat yang berharga. Dan sebelum saya tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.